Ada begitu banyak pengusaha UMKM di Indonesia yang mampu menyerap tenaga kerja dan menggerakkan perekonomian di seluruh pelosok negeri. Tentu saja perekonomian Indonesia akan tumbuh semakin besar dan besar, kalau kita mampu membuat para pengusaha mikro dan kecil ini naik kelas. Tapi membuat pengusaha kecil naik kelas itu selalu menjadi masalah pelik. Salah satunya sistem pencatatan pembukuan yang modern. Peluang inilah yang coba ditangkap oleh Paper ID yang mulai membuat sistem pembayaran business to business untuk UMKM. Oke, selamat siang Pak Yosia. Kita hari ini saya senang sekali ketemu dengan pengusaha yang sebenarnya mungkin dicari-cari oleh UKM. Semoga ya. Oke, nanti Pak Yosia bisa cerita apa sih sebenarnya dengan usaha yang dilakukan sekarang ini, namanya Paper ID ini ya. Paper ID ini apa sih bisnisnya dan apa yang dilakukan untuk UMKM sebenarnya sekarang ini? Ya, jadi thank you pertanyaannya, Bu Jumi. Kalau kita itu di paper.id adalah platform atau aplikasi untuk B2B payment dan invoicing yang memang targetnya ngebantu teman-teman UKM sebagai solusi tepat guna buat mereka, terutama untuk ngebantu specifically di B2B transaction-nya, di mana di B2B transaction itu pasti ada soal invoicing-nya atau pertukaran dokumennya, terus ada soal pembayarannya dengan berbagai metode. Tapi juga yang nggak kalah pentingnya, gimana memanage tempo ya. Nah, karena di mana-mana di B2B transaction selalu ada namanya tempo, 30 hari lah, 60 hari, 90 hari gitu ya. Jarang yang dibayar langsung. Nah, 3 ini kita lihat sebagai suatu kesatuan yang solusinya kita provide secara tepat guna buat teman-teman UKM yang ada di Indonesia. Nah, salah satu bentuknya juga gimana kita digunakan tepat guna adalah kita ada solusi yang gratis gitu ya, yang freemium, di mana kita kasih solusi yang gratis buat teman-teman, tidak memberatkan secara biaya, mudah banget dipakainya. Mereka langsung bisa pakai untuk mengautomatisasi penagihan, pembayaran, dan juga memanjangkan tempo ke supplier maupun memendekkan tempo dari buyer. Sebentar Pak, coba kita breakdown ya. Kalau dari yang mungkin banyak orang yang melihat itu kan kebenaran mungkin yang B2C ya. Kebanyakan kan kalau kita beli di cafe shop, di mana lah ya gitu, itu kan dapat invoice dan biasanya mereka punya sistem untuk pembuatan invoicing. Nah kalau ini kan yang Bapak bikin ini kan B2B ya. B2B itu berarti antara pengusaha, ini entahlah cafe shop gitu misalnya, dengan siapa vendornya? Betul, Pak Jimmy. Kopi, pengusaha kopi. Nah, ini sebenarnya apa pentingnya? Tapi tadi mungkin Bapak sempat singgung ya. Cuman sebenarnya apa sih pentingnya si pengusaha UMKM ini punya invoicing sistem dokumen yang rapi di dalam hubungannya dia dengan para vendor misalnya, Pak? Baik, Pak Jimmy. Pertanyaannya seru banget nih. Mungkin kalau dari saya akan meng-highlight, justru ini pertanyaannya bagus, pentingnya memang kita memberikan solusi itu yang tepat guna dan juga tepat sasaran ya. Nah, kenapa saya bilang tepat guna dan tepat sasaran? Karena betul banget isu atau problem yang sering menghantuin teman-teman pelaku UKM, terutama di sisi B2B ya, di mana mulai berhubungan sama supplier, sama buyer, ini adalah saat di mana mereka cash flow-nya itu sering tersendat, karena sebagai supplier, mereka mau nggak mau gitu ya, harus mengutangin buyer-buyernya dari koceknya sendiri gitu, dari dompetnya sendiri. Dan mau nggak mau kadang-kadang suppliernya mereka nggak bisa minta tempo. Sehingga mereka yang selalu ketarik di situasi di mana, wah cash flow-nya ini berat. Gitu karena di UMKM ya? Betul, mereka nggak bisa nih maksain supplier ataupun maksain buyer. Mereka suka kejepit, karena masih kecil nih. Gitu. Nah ini yang menurut kita suatu kondisi yang perlu solusi yang tepat guna dan tepat sasaran. Karena dari situ kita lihat UKM ini memang punya kebutuhan paling besar di cash flow, tapi juga orangnya sedikit, di bawah 30 orang mungkin ya satu company, sehingga mereka juga punya kebutuhan kalau bisa efisien, sekaligus operationalnya bisa efisien. Nah, uniknya, dua hal ini sebenarnya saling berkaitan. Dimana kalau kita bisa bikin digitalisasi dan otomatisasi
di bisnis prosesnya, baik penagihan, pembayaran, rekonsiliasi, itu kan satu udah pasti ngebantu mereka dari sudut pandang efisiensi tadi ya, operational benefit. Tapi di lain sisi, ini jadi data digital yang lebih valid, lebih bagus. Mereka bisa bawa untuk jadi kita bantu menjembatanin cash flow problemnya mereka. Caranya, Pak? Nah, jembatannya gimana? Caranya gini, Bu. Kita jadi udah bisa mendapatkan flow of informasi dan data yang bagus dari mereka terhadap suppliernya dan terhadap bayarnya gitu ya. Dan beneran ada pembayarannya juga. Dan kemudian kita juga bisa lakukan verifikasi suppliernya sendiri, verifikasi bayar, verifikasi bisnis Bu ya, dengan bisnis dokumen yang tepat dan filter yang tepat. Lalu kita juga punya sistem anomaly detection kerjasama dengan SIF. SIF itu salah satu provider level internasional ya, yang sering dipakai di perbankan dan sebagainya untuk anomaly detection. Terus kemudian juga kita dengan data yang sangat banyak ini, sekarang kita udah handle lebih dari 1,5 billion US dollar setahun ya, on payment volume. Itu bisa jadi data yang kita olah bareng-bareng dan kita salurkan ke teman-teman banking ataupun teman-teman perbankan. Mereka dengan detail sekarang bisa melakukan analisa dan juga memberikan solusi-solusi finansial yang lebih bagus dan terverifikasi. Dan jadinya solusi yang mereka kasih juga tepat sasaran nih. Nggak ngambang-ngambang, nggak tidak jelas, oh ini dokumennya yang mana, financingnya yang seperti apa gitu ya. Kita semua bisa petakan dengan baik. Dan akhirnya juga jadinya bagus buat teman-teman UKM, tepat guna. Oke, artinya dengan data-data ini, Bapak mau bilang bahwa UMKM ini bisa dapat juga financing dari banking, dari institusi-institusi keuangan seperti itu ya? Betul, Bu Jumi. Memang kalau ditanya, ke saya sering tanya justru ke mereka ya, kalau disuruh milih, mereka mau nggak sih sebenarnya nanggungin jadi pemberi utang ke bayar-bayarnya gitu ya? Kebanyakan pasti jawabnya enggak lah. Kalau bisa utang-utangan ini jangan saya yang nanggung gitu. Kalau bisa siapa deh yang lebih jago ngurusin hutang perhutang? Ya siapa lagi yang lebih jago mengurusin perhutang-perhutangan dan financing services ini dibanding teman-teman perbankan. Nah makanya kita tahu semangatnya kita dan teman-teman perbankan itu sama. Pingin sebenarnya ngebantu lebih jauh lagi ke teman-teman UKM dengan solusi-solusi yang tepat guna, tepat sasaran. Nah kita bareng-bareng bikinkan kerjasama dengan ini sehingga teman-teman UKM jadi dapat fasilitas tersebut. Nah, sebenarnya bentuknya apa? Bisa macam-macam, Bu. Bisa bentuknya supply chain financing seperti invoice financing, invoice discounting dan sebagainya. Bisa juga sesimpel pembayaran B2B dengan kartu kredit. Karena kartu kredit ini kan sudah punya temponya sendiri ya, di mana kita nggak bayar kartu kredit sekarang, tapi 30 hari atau 45 hari atau bahkan 55 hari dari sekarang. Nah, tapi selama ini jarang use case-nya di-utilize di B2B setting. Nah, itu yang kita kerjasama baik sekali dengan semua teman-teman perbankan. Karena semangatnya sama, tinggal solusinya kita jahit lebih lagi, lebih tepat guna, lebih tepat sasaran ke teman-teman UKM. Selama ini sistem yang ada di UMKM kayak gimana, Pak? Sebelum ada kita ya. Nah, sebenarnya memang kalau boleh dibilang salah satu challenge terbesar yang sudah cukup berhasil kita laluin ya Bu ya. Memang gimana mengedukasi UKM ini untuk solusi-solusi yang tadinya mereka pakai sistem yang manual banget, di mana mungkin mereka masih pakai beneran kertas dan pensil gitu ya, literally kertas dan pensil, terus beneran pakainya kayak Excel, Microsoft Word gitu ya untuk bikin template dan sebagainya, yang semuanya manual ya, rekonsiliasinya pun therefore manual, pengirimannya juga manual, pakai kurir dan sebagainya. Nah, ini majority is still the case, gitu ya, yang sudah mulai. Majority itu berapa persen? Majority itu dulu waktu tahun 2017 ya, Bu, waktu kita start itu sekitar 85%. Mungkin sekarang dengan adanya kita mendorong beberapa perubahan, dibantu teman-teman perbankan dan sebagainya, mungkin udah sekitar 70%-an gitu ya. Masih tetap tinggi ya, masih tetap banyak. Kita ngelihatnya sebagai opportunity lebih Bu, untuk kita bisa rubah. Yang udah mulai terasa perubahannya Bu, di mana kita udah bisa shift marketnya ke sana. Tapi again, apa yang menjadi kunci ke situ Bu? Selalu kita ngelihat solusi ini memang masih tepat guna. Kalau dan tepat sasaran ya. Kalau enggak, akhirnya kita punya bikin solusi tapi problemnya nggak kena. Nah, problemnya kita sadar, problemnya cash flow buat teman-teman UKM, tapi mereka butuh teknologi solution, bukan cuma dikasih duit langsung. Karena kalau dikasih duit langsung, problemnya muter lagi nih ceritanya. Oh, tetap aja mereka akan terbulet di situasi yang sama.
ibarat kita ngajarin orang mancing, ya kita ajarin mancing, jangan kasih ikannya langsung, gitu. Sehingga mereka bisa mancing dan kita dapat dengan baik, gitu kan prosesnya. Artinya UMKM ini hanya perlu membayar mungkin biaya bunga atau apa gitu ya. Kalau misalnya terlalu panjang, mungkin biaya bunga dari bank untuk tempo sekian persen tanpa harus menunggu selama berapa bulan gitu kan untuk uangnya tertanam di entah di vendor entah dibayar gitu kan, seperti itu kan. Betul, Bu Jumi. Jadi kita bisa mendemokratisasi ya istilahnya, itu membuat kontrol kapan teman-teman UKM ini dengan tepat bisa mau dibayar lebih cepat, kapan mau membayar lebih lambat ke suppliernya. Tapi bukan dengan merugikan salah satu pihak ya, enggak, bukan dengan berantem, bukan dengan segala macam, tapi dengan kontrol solusi teknologi yang sangat seamless. Jadi kapan aja mereka mau bayar supplier misalnya pakai pay later, kartu kredit, financing, itu akan terjadi dengan seamless banget. Kapan mereka mau dibayar lebih cepat, mungkin dengan certain fee ya dan sebagainya. Sebenarnya teman-teman UKM itu nggak terlalu sensitif dengan masalah fee-nya. Memang fee ada pertimbangannya. Tapi biasanya kalau keribetannya ini panjang, mereka harus taruh aset, taruh apa dan sebagainya. Mereka cash flow aja nggak ada atau berat gitu kan. Mana bisa disuruh taruh deposit misalnya berapa M dan sebagainya, itu nggak mampu, nggak bisa dan nggak cocok, solusinya jadi nggak tepat. Nah, makanya solusi yang kita kasih ini jadi tepat sasaran ke mereka untuk proses financing yang seamless. Jadi asetnya dalam tanda kutip itu aset financing yang dilakukan kan, Pak? Betul, jadi bukan aset lagi rumah yang betul. Gitu kan? Yang dijadikan kolateral, Bu, ya boleh dibilang atau underwriting adalah dokumennya, dan juga kita suplemen dengan verifikasi bisnisnya sendiri. Karena biasanya, Bu, di supply chain financing itu yang paling sering terjadi adalah isu soal di mana invoice ini mungkin dibikin dengan apa namanya tidak jelas asal usulnya, invoice ini dari palsu dan sebagainya gitu ya, tidak terverifikasi lah boleh dibilang, terus di finance itu kan, itu satu. Kedua itu adalah invoice yang benar nih, mungkin benar-benar dari PT A ke PT B gitu ya, legit, tapi di financing berkali-kali. Nah, jadi misalnya di financing ke bank A, bank C, ke bank B, 10 juta, 10 juta, 10 juta. Nah, ini kan dua hal ini aja merepresentasikan mungkin lebih dari 60% risk di supply chain financing. Menariknya di B2B nih ya, lucunya begitu. Nah, dua hal ini yang sangat jelas perannya Paper memberikan solusi tepat guna di sini buat UKM-nya, tapi juga tepat sasaran buat banking-nya. Dalam konteks kita memberikan verifikasi invoices-nya juga, terus kita juga verifikasi bisnis to bisnisnya sendiri. Dan juga kita memberikan solusi tandem dengan Shift, contohnya tadi ya, salah satu anomaly detection system yang dipakai sistem perbankan dan finansial di luar negeri untuk bisa mendetek anomali dengan baik, jadi terkontrol alur datanya. Dan ketiga juga kita kombinasikan kekayaan data yang kita punya, yang tadi transaksi yang sudah proses sudah lebih dari 1,5 miliar US dollar setahun, itu yang kita kombinasikan sebagai data point, sehingga kita bisa tahu, oh kalau ada hal-hal yang aneh atau tidak sesuai, kita bisa bereskan dengan baik. Pastinya dengan berpartner dengan teman-teman banking juga, Bu. Karena mereka pun juga punya interest yang sama dengan kita. Oke. Bapak tadi sempat menyebutkan bahwa untuk memakai produk ini, UMKM itu sebenarnya nggak perlu bayar. Free ya? Betul. Tapi ada premium tadi ya? Mungkin ada fitur-fitur yang harus dibayar gitu, kalau misalnya mau lebih. Gitu. Tapi kalau mau coba-coba kayak gitu bisa free, Pak? Oh, bisa, Bu. Jadi secara prinsip memang benar, semua software kita itu gratis ya. Boleh dibilang gratis. Memang ada tahapan premium, di mana ada premium package-nya. Dan premium package itu lebih bekerja untuk mengurangi fee di financial services-nya. Fee di financial service itu mungkin yang tadi saya sempat sentuh adalah misalnya kita melakukan pembayaran dengan metode tertentu gitu ya, karena memang itu ada fee yang terkandung di dalamnya. Itu pun di mana-mana begitu ya, dan di dunia finansial dan perbankan itu udah lumrah. Nah, fee tersebut bisa kita kurangin kalau teman-teman subscribe gitu kan, yang premium versionnya kita. Tapi nggak subscribe pun ya nggak apa-apa, tetap bisa pakai, cuman fee tiernya berbeda. Nah, fee ini sebenarnya ada hubungannya erat, Bu, dengan fee yang tepat di financial service in general, di mana semua financing itu kan pasti ada fee-nya, Bu, ya, financial service product. Nah, fee ini yang tinggal masalahnya tepat sasaran atau enggak, gitu kan ya, dan solusinya tepat guna apa enggak. Di kita, di Paper,
tepat sasaran karena memang VV ini sesuai kebutuhannya mereka. Biasanya cuma butuh memperpanjang mungkin 1 bulan sampai 1,5 bulan, bisa pakai kartu kredit, bisa pakai invoice financing, yang VV-nya ada tertulis berapa lah, 1,5%, 1,9%. Nah, sesuai kebutuhan aja dipakainya, begitu. Oke, berarti UMKM ukuran, ada minimal nggak ukuran yang bisa masuk di, misalnya mau nyoba-nyoba gitu, ada volume omsetnya dan segala macam, ada nggak Pak? Oh, kalau di kita sebenarnya minimalnya lebih ke kesiapan untuk perubahannya aja, atau kemauan untuk berubah. Kemauannya kemauan, aja. nggak usah kesiapan. Nggak ada, misalnya ukuran UMKM kecilan kayak gitu nggak ada masalah. Sebenarnya nggak ada masalah, bahkan buat kita all kinds of UKM itu bisa. Cuman tadi sedikit ada hubungannya dengan kesiapan. Memang paper itu tepat sasarannya sekarang menarget UKM di tier 1, tier 2 cities di Indonesia, yang memang karena kita bergantung pada digital data dan infrastruktur seperti internet gitu-gitu ya. Jadi memang kita ada dependensi ke sana, makanya kita fokus ke tier 1, tier 2 cities punya UKM. Tapi sebenarnya mau sekecil apapun nggak ada masalah, malah boleh dibilang sekarang the past 2 years kita udah bisa handle company juga yang agak medium ke atas. Tapi memang benar kita selalu fokusnya ke UKM karena kita merasa teman-teman ini yang paling butuh solusi-solusi yang tepat guna dan tepat sasaran tadi ya. Sedangkan yang lain mungkin mendapatkan financial service yang sudah besar-besar company-nya, banyak gitu langsung bang-bang ngantri lah kasarannya gitu ya. Kalau bisa semua financial institution udah kasih facility lah ke mereka. Ini diam-diam Bapak bisa sampai berapa billion tadi per tahun? Ininya ada contoh perusahaan-perusahaan yang udah ikut mencoba di produk Bapak ini? Oke, Bu. Sebenarnya saya mungkin pengen highlight 1 atau 2 cerita dari company yang jadi user kita ya. Dan mungkin nanti saya juga bisa sebutkan company lebih besar yang mungkin lebih gampang dikenal teman-teman. Kita mulai onboard 2 tahun terakhir. Tapi saya sebenarnya paling happy malah cerita, walaupun mungkin pas saya cerita namanya nggak banyak yang tahu gitu ya, tentang teman-teman UKM yang kita bantu. Mungkin salah satunya adalah satu company yang distribusi telur dan packaging telur, Bu. Itu kita banyak bantu baik di penjualan maupun pembeliannya gitu ya. Dia terima pembayaran maupun bayar ke supplier. Dan itu mereka tadinya nggak dapat tempo, Bu, dari suppliernya. Padahal supplier peternak-peternak, tapi peternak dan juga mungkin co-op gitu ya, yang lebih besar, mereka nggak banyak kasih tempo kan. Nah, boleh dibilang 0 hari. Nah, dengan solusi yang paper kasih, mereka akhirnya sekarang bisa panjangnya jadi 30 hari paling nggak. Wah, itu buat mereka membantu banget, apalagi pas kemarin mau masuk Lebaran, gitu-gitu, wah itu buat mereka is a godsend. Karena mereka bilang, wah thank you ya, saya jadi ada solusi yang tepat guna banget nih, dan memang sesuai dengan timingnya segala macam, dia tinggal pakai, misalnya bayar supplier pakai kartu kredit, jadi bisa panjang otomatis temponya 30-40 hari, gitu kan. Nah, terus dia juga ke buyer-buyernya, tadinya harus selalu dia sendiri yang ngutangin buyer-buyernya nih ya. Dan nagihnya pun pakai kurir gitu ya, punya sekitar 10-an, 15 orang kurir lah gitu kan. Nah, sekarang dia udah bisa go full digital pakai kita, semuanya mulai diganti pakai digital, jadi mungkin cuma butuh 2-3 orang untuk manage. Sorry Pak, jadi kalau untuk penagihan, itu modelnya gimana ya? Jadi kalau dengan digital ini? Sebenarnya malah sesimpel 3 kali klik aja, Bu. Jadi tinggal memakai platformnya paper, udah register, udah kita verifikasi data gitu ya. Tinggal pilih beberapa pilihan kayak bikin invoice di paper, terus kemudian mereka tinggal klik kirim, langsung kita kirim, Bu, secara digital. Termasuk maksudnya gini, kalau misalnya dari si UMKM-nya sendiri kan untuk invoicing-nya mungkin dia kirim bikin punya ini sendiri kan, punya di aplikasinya. Nah, cuman untuk pengiriman ke vendornya apa ke bayarnya itu gimana cara? Iya, jadi kita pengirimannya lewat metode kayak WhatsApp, email, atau SMS. Nah, tapi bedanya dengan WhatsApp-WhatsAppan biasa gitu ya, quote-unquote orang ini, di sini udah jelas semua, Bu. Dokumennya kapan dikirimnya, ada catatan auditnya. Terus versi keberapa ada di kita. Termasuk bahkan bisa dimeteraikan dengan materai digital. Kita sudah kerjasama langsung dengan Peruri. Jadi keabsahannya dalam B2B ini beda dengan orang cuma WhatsApp doang, gue kirim dokumen ya, gini-gini ya. Enggak, itu semuanya ada trailnya dengan jelas di paper. Memang kita desain
supaya cocok buat tepat guna buat B2B transaction untuk teman-teman UKM. Tapi it works ya? Oh, it Maksudnya works. nggak harus ditungguin kurir untuk nagih gitu? It works beautifully. Apalagi sejak kita ngelihat post pandemic ini ya Bu ya. Memang sejak tahun 2021 akhir ke sekarang itu sejak disahkannya e-materai dan juga sejak teman-teman pebisnis mulai benar-benar sadar bahwa oh digitalisasi ini keren dan bisa ngebantu fully gitu ya, bukan cuma wacana. Nah, kita bisa kasih solusi yang beneran tepat guna buat mereka. Mereka super happy mengadopsi itu. Cost saving-nya jelas, Bu, tadi yang saya jelasin impact-nya. Bahkan company tadi itu bisa cost saving hampir 70% Bu, in terms of pengiriman kurir dan sebagainya. Jadi semua full digital. Lagi pula, nge-tracking-nya lebih gampang, semuanya ada detailnya. Dan tepat sasaran juga bisa di-share ke teman-teman financial institution yang gampang. Karena semuanya jelas nih, digital, keterimanya kapan, dibayarnya kapan, semuanya jelas. Cash flow-nya bahkan kita bisa lihat alurnya. Iya. Kalau zaman kurir itu kan ada harus nunggu parkir dulu, nunggu masuk ke pabrik. Waduh, itu bisa lama ini sekali. Menarik Bu Jumi, kalau saya boleh nambahin, sebenarnya salah satu motivasi saya, trigger point saya bikin paper, memang adalah waktu itu saya mengalami persis yang Bu Jumi bilang, di mana keluarga saya kan distributor gula ya, supplier gula gitu kan. Waktu itu kita ada salah satu klien kita hotel di daerah Kuningan, hotel bintang 5. Nah, saya diajak ikut tuh sama koko saya. Ikut deh, saya belum lama baru pulang dari US kan. Mungkin maksud dia mau dikerjain sedikit nih biar tahu dunia apa di Indonesia bagaimana gitu kan. Tapi saya waktu itu mikir masih ke hotel bintang 5 nih customer-nya, bolehlah saya ikut gitu kan. Nah, singkat cerita saya ikut Bu. Di situ saya harus nunggu 1,5 jam, bukan di lobbynya yang keren bintang 5 ya, di loading dock yang panas-panas sih, nggak ada AC-nya itu 1,5 jam. Saya pikir kok lama banget ini ngapain? Ternyata antrian semua ini cuma buat nyerahin invoice yang ada meterainya itu. Kalau semuanya beres, cocok gitu ya dengan dokumen PO-nya dan sebagainya. Tunggu lagi 30 hari. Tunggu lagi enggak, tapi biasanya besoknya ditransfer. Karena sebelumnya udah nunggu nih 30 hari sebelum submit. Nah, ini kan yang orang sering bilang tukar faktur di Indonesia itu seperti itu. Nah, tapi ya buat saya itu trigger Bu. Masa waktu itu tahun 2016-an ya kalau nggak salah. Masa kita udah mulai bisa pesan apa-apa online, tiket, traveling segala macam online. Begitu urusan B2B gini langsung semuanya manual. Nah, kita mikir there must be a better way. Makanya kita bikin paper. Oke. Tadi yang belum dibicarakan customer-nya yang mungkin orang semua tahu. Oh iya Bu, sorry tadi malah kelupaan kasihkan cerita soal UKM ini selalu membuat saya semangat. UKM ini always, bukan karena bisnis lain nggak bisa kita bantu ya, sangat bisa, tapi karena UKM ini yang sering jadi situasinya paling terpojok lah kalau dibilang secara supplier dan buyer. Nah, tapi salah satunya Bu, kita juga bisa udah ngebantu company seperti contohnya Kopi Kenangan, itu udah pakai paper gitu kan untuk masalah pembelian ke suppliernya dan supplier portalnya gitu ya. Jadi udah bisa tukar faktur digital tuh. Terus kita juga ngebantu CNT Cargo, salah satu top 3 logistik company di Indo untuk invoicingnya. Nah, tadinya invoicingnya manual, sekarang semuanya full digital, pakai kita, pakai e-materai dan pembayaran juga kerjasama dengan Peruri untuk e-materainya. Kalau dari paper sendiri nggak ada masalah ya untuk misalnya volumenya semakin besar kayak begitu dari UMKM-nya kan mungkin membesar ya, atau mungkin pas lagi masuk dia udah besar gitu, itu nggak masalah juga? Oh, kalau untuk besar dan membesarnya, volumenya memang pastinya kita ada beberapa proses yang kita improve gitu ya, semakin bagus lah. Tadinya mungkin kita baru menghandle berapa puluh juta US transaction, sekarang mungkin udah mulai masuk ratus juta ke miliar US. Ya pasti ada beberapa yang tadinya pipanya perlu kita besarkan gitu ya. Tapi yang pasti kita selalu berpatok pada kita ini berhubungan dengan institusi finansial seperti teman-teman perbankan sendiri, dan juga berhubungan dengan hal-hal yang sensitif ya, keuangan gitu kan ya. Dimana jadi kita selalu punya standar yang kita jaga untuk verifikasi data gitu, dan make sure verifikasinya semua aman. Kita juga udah ISO 27001 ya untuk keamanan privasi data. Terus kemudian kita juga kerjasama dengan external party maupun internal capabilities untuk menjaga kayak anomali, ada detection dan sebagainya dengan Shift contohnya. Dan ketiga, justru semakin besarnya data yang Bu Jumi bilang, itu malah jadi sesuatu yang buat kita memberikan
quality feedback loop yang bagus ya. Jadi kita malah bisa belajar banyak dari data-data ini, tahu bahkan parameternya B2B transaction yang bagus itu gimana, dan bisa memberikan data yang semakin lama semakin bagus ke teman-teman banking. Pak, terakhir mungkin Pak, kalau dari B2C itu kan mungkin sudah standar ya, tapi apa sih bedanya transaksi dalam sistem ini antara B2C dan B2B mungkin Pak? Bisa sedikit diceritakan ya? Ya, kalau di B2B sama B2C sebenarnya perbedaan mendasarnya, Bu. Karena B2B transaction itu kan sifatnya biasa satu, volumenya atau nilainya cenderung lebih besar ya. Bisa puluhan juta, ratusan juta bahkan. Karena orang belinya kan langsung kayak 1 ton, 100 kilo atau sebagainya gitu ya. Beda sama B2C, kita paling beli ayam deh misalnya ya paling 1 kilo, 2 kilo gitu ya. Kalau restoran sekali beli aja mungkin 50 kilo, 100 kilo. Nah, terus kemudian B2B juga cenderung berulang, Bu. Cenderung berulang karena kalau udah ketemu supplier buyer yang cocok nih ya, orang pasti memikirkan kontinuitas ya, nggak mau tiap minggu ganti supplier gitu-gitu, wah itu menyulitkan. Nanti mereka proses bisnisnya jadi berat kan. Nah, yang ketiga juga biasanya ada konteks tempo, Bu, di B2B, di mana jarang sekali B2B transaction itu dibayar langsung. Biasanya dibayarnya ada tempo 30 hari, 60 hari, atau bagaimana. Nah, 3 hal ini, Bu, buat kita suatu kesatuan yang nggak bisa dipisahkan dari B2B transaction. Makanya solusi kita, kalau recap sedikit, selalu ada invoicing atau dokumennya. Karena dokumennya jadi penting waktu ada pertukaran data yang lebih besar, kayak ngomongin volume lebih besar tadi rupiahnya, terus kemudian ngomongin data berulang gitu ya, transaksi dan sebagainya berulang, ini semuanya jadi penting, Bu, di sisi dokumen. Lalu ada pembayarannya sendiri dengan berbagai metode, tempo, dan sekaligus temponya, Bu. Betul. Ini 3 kita bilang nggak bisa dipisahkan. Makanya selama ini kita adalah satu-satunya player boleh dibilang yang benar-benar mikir 3 ini sebagai satu kesatuan dan jadi solusi yang tepat guna buat teman-teman UKM, terutama di B2B setting. Dan sekarang jadi satu-satunya bisnis yang melakukan itu ya? Nah, kalau saya klaim banget satu-satunya sih mungkin belakangan mungkin ada beberapa yang mengikutin gitu ya. Tapi nggak apa-apa, buat kita itu jadi validasi bahwa berarti yang kita lakukan ini kan benar gitu ya. Divalidasi juga oleh market gitu kan. Nah, dan juga sudah jadi solusi yang tepat guna dan tepat sasaran di UKM. Mungkin teman-teman lain pun bisa ngelihat, oh ini yang dilakukan paper kok seru banget gitu ya. Mungkin jadi ada yang mau ikut gitu. Nah, tapi saya tetap melihat kita sebagai bukan satu-satunya mungkin, tapi yang selalu yang terdepan, Bu. Terdepan dalam memberikan solusi yang tepat guna dan tepat sasaran ke UKM. Sehingga kita udah maju memang 4-5 langkah lebih duluan, dan kita continue mau serve lebih banyak UKM, lebih dalam, sehingga ke depannya kita kasih value yang tepat sasaran ke teman-teman ini dengan bagus. Kita mau terus kasih solusi, misalnya ke depannya kita bakal ada solusi untuk cross border. Nah, solusi cross border ini bukan asal-asalan ya. Solusi cross border ini sesuai kebutuhannya UKM yang kita serve, di mana mereka butuh untuk ekspor impor. Bukan cuma transaksi dalam negeri untuk B2B-nya. Nah, ini jadi kita selalu fokusnya ke sana sih. Oke. Itu target untuk kedepannya, Pak ya? Betul, Bu. Dan mungkin kalau boleh nambahin sedikit untuk soal target kedepannya, kita ngelihat kolaborasi kita dengan bank partner ini sebenarnya udah punya starting point yang sangat bagus, dan juga udah banyak hal yang kita kolaborasikan secara umum. Tapi kita looking forward untuk lebih secara khusus lagi, kolaborasi yang seru-seru sama teman-teman banking untuk bikin solusi bareng buat UKM. Misalnya, Contoh yang spesifik, Bu ya. Kemarin itu kita ada kolaborasi dengan Bank BRI, salah satu top 3 bank di Indonesia, untuk bikin kartu kredit bisnis, Bu, dengan mereka, yang namanya Papercard. Nah, ini salah satu kartu kredit pertama di Indonesia yang angle-nya untuk business owner dan SME business owner ya, UKM. Temponya berapa lama? Nah, temponya itu panjang, Bu. Bisa 55 hari. Tanpa perlu bayar? Tanpa perlu harus taruh duit segala macam yang kayak... Kalau kartu kredit emang nggak perlu taruh duit kan? Betul. Tapi kalau biasanya mau tempo segitu, Bu, di corporate credit card, biasanya udah harus taruh duit deposito berapa gitu. Nah, ini kita bisa panjangin temponya 55 hari, dan limitnya juga cenderung besar dibanding dengan kartu kredit personal biasa. Nah, jadi terlepas detailnya memang seru di sini, yang saya lihat secara garis besar ini menunjukkan satu, solusi kita udah mulai tepat guna, tepat sasaran ke UKM, tapi juga 2, menunjukkan semangatnya teman-teman banking secara lebih spesifik, Bu, bisa kolaborasi sama kita di hal-hal seperti ini. Nah, ini yang kita lihat
pingin ke depannya, yuk kerjasama lebih lagi dengan teman-teman banking, ngebikin solusi-solusi yang lebih seru lagi. Jadi model bisnis paper ini nggak cuman ngecas dengan subscription tadi, Pak ya, tapi ada betul. juga dengan kerjasama seperti itu ya. Betul. Jadi kalau model bisnis kita memang sesimpel satu, kalau ada teman-teman bayar subscription ke kita, kedua kalau dari financial service baik itu pembayaran maupun financing tadi ya Bu ya, yang kita bantu proses, kita mendapatkan beberapa bagian dari situ.